Ternyata kerajinan dari kerang ini bisa dibuat macam-macam kerajinan ya. Nah, karena rasa penasaran saya makin banyak akan peluang bisnis yang satu ini, saya jadi nggak sabaran ingin ngobrol langsung dengan pemilik kerajinan kerang ini. Di mana? Di situ. Oh ya. Permisi. Oh ya, silakan ini pemilik dari perusahaan ini. Langsung aja sama kosan kita tahu harga perusahaan ini. Oke. Makasih, Beli. Selamat siang, Bapak. Maaf mengganggu. Saya Litin dari Madein Bali. Iya, dari Dewata TV, Pak. Gini Pak, saya tadi sudah sempat lihat barang-barangnya di toko Bapak juga. Kayak banyak banget. Terus pengerjaannya sepertinya benar-benar butuh keahlian khusus gitu Pak ya. Nah ini saya pengen tahu sebenarnya peluang bisnis ini mungkin dari perusahaannya itu udah Bapak geluti dari tahun berapa Pak? Sudah ada berapa tahun mungkin? Oh, ceritanya panjang. Perusahaan ini memang dimulai sudah lama sekali, sudah 10 tahun yang lalu gitu. Iya. Kita start dari toko kecil di Ubud gitu. Toko-toko kecil kita jual banyak macam kerajinan. Dari sekian banyak macam kerajinan yang saya jual, ternyata mayoritas buyer kita itu suka kerang. Oh gitu. Karena mayoritas suka kerang, akhirnya kita putuskan untuk biar kelihatan profesional, kita hanya konsentrasi mempelajari masalah kerang saja. Dan produk-produk lain kita tidak mau jual lagi. Oh gitu. Karena itu yang kita mau geluti dan benar-benar ingin nama kita, kalau orang tahu nama saya, dia ingat kerang. Gitu ya Pak ya. Sejak itu akhirnya saya buat website. Dari website itu ada pengembangan dan dapat bayar banyak, dan dari itu saya bisa buat seperti sekarang. Karena penjualan kita memang mayoritas dari internet. Dari internet gitu ya. Berarti kalau tadi saya sempat dengar Bapak bilang sebelumnya memang ada produk-produk lain juga Bapak, maksudnya bahan-bahan lainnya. Buat furniture kayu, rotan, patung-patung dari kayu, dan patung-patung dari rotan. Tapi setelah kita coba, memang agak masalah di material. Karena saya yakin bahwa hasil laut ini sangat melimpah di Indonesia dan lebih besar daripada daratan. Dari situ saya berprinsip bahwa material hasil laut itu lebih kaya dan lebih banyak jumlahnya daripada hasil darat. Oh gitu. Terus yang menginspirasi Bapak sendiri apa sih Pak? Kok kayaknya memang sih tadi Bapak sudah bilang kalau tertariknya kayaknya lebih besar peluangnya di kerang. Nah dari awalnya itu inspirasinya dapat dari mana sih Pak sampai bisa bu? Inspirasinya selalu dari buyer. Dari buyer. Dari buyer request apa yang dia mau kita ikuti. Kita ikuti selera buyer. Kalau kita punya desain sendiri walaupun bagus belum tentu bisa dijual di luar negeri. Gitu. Karena tren pasar. Jadi kita lebih baik ikut mereka. Yang penting kita bisa ikuti dan kejujuran kita membuat apa yang mereka inginkan kita tuangkan dalam artnya Bali gitu. Karena gitu. Kita punya seniman Bali sangat bagus dan kualitas jauh lebih bagus daripada yang lain. Jadi kalau dengan kerang, ya, kalau kita buat dengan bagus pasti jalan. Gitu ya Pak ya. Tadi Bapak sudah cerita juga kan mengenai undang-undang segala macam. Waktu awal mulai untuk membangun usaha ini ada rasa takut nggak Pak sampai menemukan kendala-kendala seperti itu? Kita belajar selalu dari kendala. Jadi pertama saya jual barang kerajinan kerang di Ubud, saya didatangi oleh petugas BKSDA. Mereka datang, mereka bilang ini dilindungi. Tapi setelah saya lacak bahwa dari spesies yang dibilang dilindungi itu nggak benar. Oh gitu. Jadi akhirnya dari belajar itu saya akhirnya tertarik ingin mengetahui apa yang mana spesies dilarang, yang mana tidak. Nah dari pengetahuan saya itu akhirnya saya merasa bahwa saya memiliki keunggulan lebih dari pedagang lain. Dari situ saya bisa jelaskan ke tamu sehingga tamu mengerti dan tamu merasa aman kalau saya buatin dokumen yang sah. Jadi sampai sekarang ini sih tamu-tamu percaya sama kita karena apa yang kita ekspor itu selalu berdasarkan dasar dokumen yang sah, dokumen yang legal dan dokumen yang aman bagi mereka agar tidak kena masalah di dinas kepolisian atau karantina. Gitu, berarti memang sudah ada perizinannya, sudah ada izinan. Lengkap, kita ikuti dasar-dasarnya sudah ikuti. Benar. Dan kita selalu minta bimbingan sama badan KSDA biar jangan sampai mereka menangkap barang kita yang kita jual tanpa memberikan pengetahuan dulu. Gitu. Nah Pak, Bapak punya buyer yang punya karakteristik luar biasa gitu ya, berbeda-beda, terus pingin juga kualitas barangnya seperti apa. Nah melihat pangsa pasar seperti itu, gimana nih strategi pasarnya Bapak sendiri Pak? Kalau saya selalu yakin dengan pasar internet, karena kebetulan saya punya domain dari produk kategori kerang yang saya geluti ini, memang dapat ranking 1. Karena kita sudah buat website itu dari 10 tahun yang lalu, kita maintain dengan benar, dan ya syukurlah website itu masih ada di rating di atas sehingga kalau orang klik kerang, kategori sisial produk, sisial geori, sisial kerang punya kepercayaan tinggi lah. Gitu. Mungkin bisa dikasih tahu websitenya Pak, saya siapa tahu pingin lihat juga. www.balisisial.com. Jadi orang kalau bahasa Indonesianya orang klik
kerang laut Bali. Laut Bali, oke. Bali CC. Nama domainnya sudah benar. Karena kalau di Yahoo orang pakai nama domain, di Google mereka pakai kata kunci. Jadi secara Yahoo kita dimenangkan dengan domain yang benar. Di Google kita menangkan dengan taruh kata kunci yang benar. Jadi dibuat di mapnya kita masukin semua. Jadi kayaknya rating kita masih bagus dan kita tinggal bagaimana menjaganya itu biar pasti kita dikunjungi dulu. Tapi kita akan takut kalau harga kita terlalu mahal. Dari kerangnya sendiri Pak, itu diimpor mungkin bisa dikasih tahu dari mana? Macam kerang yang sangat bagus dari luar, dari New Zealand kita. Ada kerang Tahiti yang punya peralaian bagus, kita dapat impor dari sana. Tapi biasanya surat yang kita terima per hari itu sampai 50-an surat yang bertanya tentang produk, kode, apakah bagaimana proses pembuat. Oke, tadi kan Bapak sempat bilang kalau kerangnya itu import ya Pak ya. Itu dapatnya dari mana aja Pak? Diimpor dari mana? Kita impor dari negara New Zealand untuk kerang jenis pawa atau balon, dan kerang Tahiti kita impor dari Tahiti. Oh gitu. Namanya Black Marocco, itu dari Tahiti. Karena dia punya kualitas jauh lebih bagus cahayanya, dan biasanya bukan kita yang impor, tapi tamunya yang bawa material ke sini kita timbal buat